Eh, Sebelumnya sudah mempercayai saya untuk memandu acara pada sore hari ini. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya bahwa di depan kita ini adalah dosen yang luar biasa. Beliau adalah dosen mahasiswa pendidikan matematika Universitas Maluku Saleh. Eh, Beliau juga sedang menempuh S3-nya di Universitas Pendidikan Indonesia yaitu di Bandung dan beliau mendapatkan beasiswa Pendidikan Indonesia. Semoga perjalanan beliau menjadi sebuah motivasi untuk kita semua agar kita bisa mengikuti jenjang-jenjang beliau. Oke, langsung saja kita kasih waktu buat beliau untuk menyampaikan tema kita yaitu mind mapping dan praktek. Untuk beliau, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Bang yang dikatakan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, sama-sama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Ihsan. Sudah panjang perjalanan kami dengan Ihsan ya, mulai dari Ihsan ini mahasiswa saya, kemudian jadi teman saya, sekarang mungkin jadi yang mengundang saya ke tempat ini, yang sangat luar biasa ini ya. Terima kasih kepada Ihsan memberikan kesempatan di bawah naungan Rangka Pustaka. Insya Allah, Alhamdulillah saya udah 2 kali kemarin. Pertama ketika peresmian, saya dapat undangan juga. Kemudian yang kedua ini memberikan sharing season bersama adik-adik dalam kegiatan Rangkaian Camp 2023. Waktu itu pembukaan tahun berapa? 2022. 2022, sekitar bulan 27 Mei. 27 Mei. Berarti sudah 1 tahun lebih. Berapa bulan? 1 tahun 2 bulan. Ya, sudah lebih 2 bulan dari tahun peresmiannya ya. Baik adik-adik, di sini saya melihat ada yang saya kenal, ada yang baru pertama kali saya lihat ya. Tapi rata-rata sudah pernah saya lihat dan kenal, walaupun namanya ada yang tertukar-tukar dan lupa-lupa ingat ya. Jadi seperti bagaimana diperkenalkan sama di sebelah kanan saya ini MC ya. Oh, moderator pada hari ini. Kalau MC acara moderator untuk seminar. Jadi moderator kita pada hari ini Jihan. Jihan juga pernah belajar bersama saya di kelas sebagai mahasiswa di Unima. Sekarang sudah semester berapa Jihan? Sudah semester 6. Dulu kami dari semester 1 saya sudah mengenal Jihan. Nah, jadi di sini saya ulang sedikit, saya pernah mengajar di dan masih cuma sekarang sedang tugas belajar di Universitas Maluku Saleh di prodi pendidikan matematika bagi yang sudah mengenal. Kemudian sebenarnya ini bukan pencapaian luar biasa untuk beasiswa, hanya Allah berikan kesempatan atas usaha, atas doa, semoga bisa terselesaikan ya. Bukan cuma kita bisa kuliah, tapi bisa selesai itu yang terpenting. Kalau kuliah nggak selesai, jadi bukan poin yang berhasil namanya. Jadi saya harapkan juga kepada adik-adik di sini yang pasti di sini semuanya lagi mahasiswa, ada semester 2, 4, 6, atau udah semester berapa. Jadi semoga selesai, itu yang penting. Bukan kita memulai di mana dan kapan, tapi kita harus selesaikan semua yang sudah kita mulai itu ya. Jadi sebelum saya masuk ke materi, boleh tidak saya kenal dulu nama adik-adik dari namanya siapa, serta kuliah di mana, semester berapa, jurusan apa? Boleh? Boleh. Boleh. Kita mulai dari kiri ya. Tanpa salah lagi, perkenalkan nama saya Muhammad Farul Abrar, biasa dipanggil Abrar. Saya merupakan kebetulan baru alumni dari Politeknik Negeri Ismail jurusan Teknik Kimia. Oke, mungkin kawan-kawan di sini belum kenal, perkenalkan nama saya Siti Suhraini, saya dari eh, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Maluku Saleh. Semester 6, Bu.
Perkenalkan, nama saya Adila dari mahasiswa Politeknik Negeri Utsmale, jurusan Teknologi Informasi Komputer semester 6. Perkenalkan, nama saya Nanda Syahaya dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2020 semester 6. Nama saya Utia Rahmat, saya baru tamat SMA, tapi lulus kuliah di Unima jurusan aplikasi publik. Perkenalkan, nama saya Matura, saya masih kelas 3 SMA. Sampai di mana di sini? SMA 1 Nissan. Sekarang mau lanjut ke mana? Belum tuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila. Saya mahasiswi Universitas Maliku Saleh, jurusan psikologi. Alhamdulillah sudah semester 10. Nanti sudah tugas akhir ya. Ya, asik. Perkenalkan, saya Disti Ristayani. Saya mahasiswi Universitas Maliku Saleh, jurusan Pendidikan Matematika semester 6. Perkenalkan, nama saya Indira Rundi. Asalnya Universitas Maliku Saleh, Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2020 semester 6. Perkenalkan, nama saya Widya Ramatika, mahasiswi Universitas Maliku Saleh, Pendidikan Matematika semester 4. Perkenalkan, nama saya Kriswandana. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Perkenalkan, nama saya Rizky Simangunsong dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maliku Saleh semester 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghaffar. Saya kelas 3 SMA. Sama di sini juga. Sama seperti Baik, perkenalkan, nama saya Zahrul Akmal. Saya alumni Teknik Elektro di Universitas Maliku Saleh. Nggak usah lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Handa. Saya baru semester 2 di Universitas Negeri Jepang. terima kasih kepada adik-adik semuanya. Jadi di sini yang mayoritasnya dari matematika Unima ya. Dan yang alumni sudah 2 orang dan kedua-duanya 2 orang ya. Satu teknik. Ini yang undang saya. Teknik kimia sama teknik elektro. Itu kuliah. Ini tadi ya teknik elektro. Tadi ini semester 6 di teknik informatika. Jadi kalau kita lihat semuanya itu dalam kategori pendidikan yang rumput ilmunya eksak ya, rumput ilmunya. Jadi tidak apa-apa hari ini agak sedikit berbau matematika kalau kita belajar ya. Di sini sebenarnya saya bukan mengajari atau bagaimana, karena saya lihat rata-rata kan sudah semester 6, pasti sudah belajar juga mengenai mind mapping ya, mengenai materi yang akan kita diskusi pada sore ini lah. Jadi mind mapping ini sudah pelajari di semester berapa kalau di prodi keguruan? Di mata kuliah? Tidak masuk. Di mata kuliah strategi kan kita belajar mind mapping juga, ada metode, ada strategi 4. Sudah dipelajari. Strategi pembelajaran. Pelajari yang beberapa yang semester 6. Jadi di sini sebenarnya metode mind mapping ini selain untuk diri sendiri juga bisa kita terapkan ketika kita mengajar seperti itu ya. Nah, oke, mempersingkat waktu langsung saja. Bisa nih saya nggak bisa share screen. Udah, Bu. Sudah muncul ya? Muncul. Bisa dibesarkan lagi tuh? Enggak, emang segini, Bu.
Kalau nggak nampak, mungkin ke depan lagi. Boleh. Ya. Boleh. Ya. Ya, agak Depan, sedikit depan. lebih dekat boleh. Depannya. Ya, laki-laki di belakang. Jangan bersandar, nanti ngantuk. Oke, baik. Kita akan berdiskusi mengenai mind mapping. Nah, sebelumnya bisa dibaca ini semuanya. Pastinya kalau dari rumpun ilmunya eksak pasti sudah tahu. Ini saya bacakan. Boleh Jihad bantu bacakan? Ada beberapa macam bilangan yang dapat dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya. Beberapa jenis bilangan tersebut diantaranya adalah bilangan asli, yang merupakan bilangan bulat non-negatif yang digunakan untuk menghitung objek serta urut secara urut dimulai dari angka 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian terdapat bilangan bulat yang merupakan bilangan asli yang juga mencakup bilangan negatif dan 0. Bilangan bulat meliputi semua bilangan positif seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Termasuk juga semua bilangan negatif seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, serta seterusnya. Serta 0. Selain kedua bilangan tersebut juga terdapat bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan dengan pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat. Contoh bilangan rasional adalah 1/2, 3/4, negatif 5/2, dan sebagainya. Setiap bilangan bulat juga termasuk dalam kategori bilangan rasional karena dapat ditulis sebagai pecahan dengan penyebut 1. Selain bilangan-bilangan tersebut juga terdapat bilangan irasional, yaitu merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan dengan pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat. Bilangan irasional memiliki ekspansi desimal yang tidak berulang dan tidak berkesudahan, seperti akar kuadrat dari 2, pi, dan e, bilangan dasar logaritma alami. Bilangan irasional tidak dapat diwakili secara akurat dalam bentuk pecahan. Bilangan real adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Ini mencakup semua bilangan yang dapat diwakili dalam garis bilangan, baik pecahan maupun desimal, berulang atau tidak berulang. Bilangan real meliputi bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Dan yang terakhir adalah bilangan kompleks, yang merupakan bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian real dan bagian imajiner. Setiap bilangan kompleks ditulis dalam bentuk A tambah BI, di mana A adalah bilangan real dan BI adalah bagian imajiner, dengan I adalah akar kuadrat dari negatif 1. Contoh bilangan kompleks adalah 3 tambah 4I dan negatif 2 dikurang 5I. Itulah beberapa macam bilangan yang umum digunakan dan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Baik, sudah dilihat. Ya sudah tahu kan? Yakin? Oke. Nah, dari informasi tadi apa yang Anda pikirkan? Ini seperti pertanyaan di Facebook. Apa yang Anda pikirkan? Boleh menunjuk satu apa yang terpikir ketika informasi tadi disajikan ataupun dibacakan, dilihat. Oke. Ini siapa namanya? Farah. Ya. Cuma itu yang dapat Farah tangkap. Oke, yang lain. Black. Tidak berpikir, tidak dapat berpikir. Kalau dari saya jenis bilangannya itu Cuman macam-macam jenis bilangan. dapat memikirkan beberapa jenis bilangannya. Ya, seperti apa sih informasi keywordnya ya. Nah, cuman nggak terbayang apa sih keywordnya. Ada berapa keywordnya? Contoh kompleks. Kompleks. Tadi kan beberapa berdasarkan sifat. Cuman terbayang ataupun terpikirkan ada beberapa. Nah, sekarang kalau informasi tadi dalam bentuk tulisan yang verbal itu dituangkan dalam seperti ini. Dengan pertanyaan sama ataupun statement yang sama, pastinya sudah tahu kan bahwasanya bilangan berdasarkan sifatnya itu dibagi dari bilangan real, kompleks. Kemudian real itu terdiri dari asli.
Oke, ini semua juga sama informasi dengan yang tadi. Cuman menampilkan dengan cara yang berbeda. Iya kan? Tadi juga disertakan mengenai bilangan asli, bilangan bulat, bilangan real, bilangan kompleks. Cuman kita tidak, bagaimana perasaan Anda ketika membaca informasi yang pertama ini? Membosankan. Yes, membosankan. Kedua, Terlalu mumet. Ada rasa ingin membaca? panjang. Harus sering ke rangka pustaka. Ya, jadi ketika melihat informasi dalam tampilan seperti ini tidak ada rasa ingin membaca. Jadi tengah. Jadi tentu kata bosan. Ada rasa ingin tahu? Cuman rasa ingin tahunya kalah dengan rasa malasnya. Oke, berarti minat membaca masih rendah. Oke, tapi kalau tampilannya seperti ini, Semangat. Bagian warna. ada rasa ingin tahu? Ya. Tumbuh rasa penasarannya. Ada tengut? Ternyata tampilan itu mempengaruhi. Jadi semoga yang saya tampilkan bikin nggak tengut ya hari ini. Mempengaruhi. Oke, baik. Jadi informasi tadi juga bisa kita tampilkan dalam bentuk seperti ini. Ya, nanti kita lihat apa namanya bentuk seperti ini dan apa kelebihan kekurangannya. Baik. Nah, ini ya. Ternyata kita menemukan langsung kan keywordnya. Apa sih ya keywordnya yang dapat kita temukan dari informasi ini? Bahwasanya ada bilangan, kemudian ada bilangan real, ada bilangan kompleks, ada lagi bilangan asli, bulat, rasional, irasional. Kita sudah terpeta ya kan? Apa saja bilangan walaupun kita belum tahu secara detail apa definisi setiap keyword tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sudah dijawab semuanya ya? Tampilan informasi yang manakah yang lebih menarik dan dapat memudahkan kamu dalam mengingat? Jelas yang kedua. Sudah jelas yang kedua. Namun apa namanya yang kedua itu? Peta konsep. Jadi bukan bikin konsep, peta konsep. Nah, jadi yang rajin-rajin bikin konsep ini bisa dicoba, tapi bukan dilihat ketika ujian. Sebelum ujian boleh dilihat ya, kan untuk memudahkan mengingat. Jadi buat peta konsepnya. Oke, nah jadi di sharing season pada hari ini kita akan membahas 5 keyword yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai definisi apa itu mind mapping, kemudian kelebihan dan pastinya juga punya kekurangan. Kan nggak mungkin dia powernya luar biasa kan, pasti ada kekurangannya. Kemudian cara menyusun. Dan terakhir yang terpenting amanah saya saya mendapat amanah untuk buat Praktis. ya praktiknya ya, praktisnya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke sisi ses. Kalau nggak bikin mind mapping ini nanti adik-adik lupa apa yang kita bahas hari ini. Jadi nanti jangan lupa ada berapa poin yang kita bahas? 5. Jadi walaupun lupa isinya minimal poinnya ingat. Yang pertama definisi mengenai mind mapping. Nah, siapa bapak ini? Ya, dialah Anthony Peter Buzan. Ya. Dia itu ataupun juga dikenal dengan nama Tony Buzan ya. Dia merupakan penulis dan konsultan pendidikan yang berkebangsaan Inggris. Kalau mau mengenal tentang dia, boleh dikunjungi websitenya tonybuzan.com. Nah, dia ini walaupun sudah meninggal dengan usia 36 tahun di tahun 2019 lalu, namun dia punya website yang dikelola sampai sekarang sehingga mind mapping itu masih terus berkembang. Bahkan di seluruh dunia ya, ada beberapa tentor-tentor dari negara-negara, tapi Indonesia belum termasuk. Jadi nanti mungkin adik-adik di sini bisa menjadi tentor untuk mind mapping dalam yang keluar dari website Tony Buzan ini ya. Nah, kemudian apa itu definisi daripada mind mapping? Mind mapping adalah metode belajar yang dirancang dengan cara menuliskan informasi dalam bentuk gambar atau grafis. Grafika gambar ya. Nah, kemudian sederhananya dalam metode mind mapping mengubah materi yang berupa tulisan dengan serangkaian kalimat, alinea atau bahkan satu buku itu menjadi dalam bentuk grafis atau visual dengan menggunakan ide utama atau kata kunci. Nah, jadi kita seperti membuat peta. Apa saja sih poin-poinnya yang harus kita ketahui dari materi tersebut ataupun informasi tersebut. Nah, tidak semua mind mapping ini digunakan untuk belajar.
ataupun materi pembelajaran. Bisa juga untuk mengelola diri sendiri. Bagaimana target kita, apa kiat-kiat kita, itu bisa kita petakan. Jadi, ataupun schedule kerja kita. Apa yang penting, apa yang utama, apa-apa saja itu bisa kita petakan. Jadi tidak harus ke materi pembelajaran. Ya, jadi adik-adik yang bukan dari jurusan keguruan boleh diterapkan untuk hal lainnya. Misalnya untuk target bisnis, ya kan? Untuk praktek proyek itu bisa dipetakan. Jadi nggak harus ke materi-materi pembelajaran. Nah, ini luas pembahasannya. Cuman karena saya lihat dominannya keguruan, mungkin terbahas di situ dan background saya juga keguruan ya. Jadi bisa kita kembangkan ke bidang-bidang yang lainnya dan banyak itu di informasi mengenai ya metode baik bisnis kah dan lain sebagainya menggunakan mind mapping. Nah, kemudian kita akan bahas kelebihan. Yang pertama, kita sampai yang Faisal? 30 ya? Yang pertama kelebihannya itu memvisualkan informasi. Dengan visual orang lebih tertarik. Jadi dia itu kelebihannya mampu memvisualkan informasi. Dengan memvisualkan informasi, maka akan membuat mudah untuk diingat serta tertarik untuk dibaca. Kemudian bagaimana cara memvisualkan? Jadi sebagian tulisan-tulisan itu bisa dibuat dalam bentuk grafik ataupun gambar. Nah, kemudian memperbaiki pemahaman. Kadang-kadang kita lupa ataupun salah dalam memahami ini bagian yang mana, inikah sama atau tidak dengan yang ini. Jadi kita dengan melihat peta konsep akan melihat langsung, oh ternyata dia nggak sama ini, oh ternyata dia bagian dari yang ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa mempertajam pemahaman kita. Nah, kemudian bisa meningkatkan, kenapa bisa meningkatkan kreativitas? Orang yang mampu memvisualkan hal yang tertulis dalam bentuk gambar itu kan sudah merupakan bentuk kreativitas. Kalau dalam matematika namanya kemampuan apa? Dalam boleh, satu lagi kemampuan komunikasi, mampu mengkomunikasikan bentuk tulisan dalam bentuk gambar. Nah, kemudian di sini juga dalam kreativitas di sini mampu mengkoneksikan antara informasi satu dengan informasi yang lain. Jadi kadang-kadang informasi itu kalau kita ingat satu bisa ingat yang lainnya. Jadi bukan cuma ingat satu-satu aja. Seperti itu ya. Kemudian mempermudah mengingat, sudah pasti ya. Karena kita sebagai manusia itu sesuatu yang mencolok, baik itu warna, bentuk, akan mudah kita ingat daripada yang biasa-biasa saja. Padahal kadang-kadang yang biasa-biasa itu mengandung arti yang luar biasa, tapi kita nggak tertarik untuk melihat. Makanya dengan adanya mind mapping ini memiliki kelebihan mempermudah kita untuk mengingat. Ada warna-warna, ada bentuk gambar-gambar, jadi bisa mempermudah kita dalam mengingat. Karena kemampuan otak manusia juga seperti itu, akan mudah terkoneksi dengan sesuatu yang gambar dan warna. Kemudian memfasilitasi perencanaan dan pengorganisasian. Ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, jika untuk bidang-bidang lainnya, misalnya dalam urusan bisnis, kita mampu membuat poin-poin penting yang harus kita utamakan. Misal gini ya, nah ini saya gambar. Ini kamu targetnya mau cum laude. Tulis targetnya apa? Cum laude. Kemudian apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan target ini? Kita buat. Yang A kita harus ini, yang B kita harus ini, yang C dan D dan seterusnya. Nah, ini namanya memfasilitasi dan perencanaan dan pengorganisasian. Nah, kemudian fleksibel dan mudah diperbaharui. Ternyata target kamu untuk cum laude itu yang E ini nggak termasuk, kamu boleh menghapus. Dan ternyata di tahap A ini kamu butuh lagi-lagi bagiannya, itu kamu bisa tuliskan lagi. Jadi dia itu fleksibel dan mudah diperbaharui. Langkah kita yang pertama A ini nggak akan mempengaruhi yang B. Kalau kita bisa menambah lagi step di A, dan kita boleh juga menghapus step A tersebut. Seperti itu ya. Jadi dia itu sangat fleksibel dan mudah untuk diperbaharui. Nah, setelah memiliki kelebihan juga punya kekurangan. Ataupun dari adik-adik tadi ada tidak kelebihan yang tidak saya tuliskan, boleh mungkin menjadi tambahan yang dirasakan setelah melihat perbedaan informasi dari tadi yang tulisan dengan tampilan yang keduanya tadi dalam bentuk grafis. Ada? Apa? Boleh.
boleh. Berarti sini termasuk ke tertarik ya. Nah, kita buat nanti menambah daya tarik. Oke, ada lagi? Menggabungkan fungsi otak kiri dan otak kanan. Iya, menggabungkan fungsi otak kiri dan otak kanan. Di mana otak kanan itu? Nampak? Nampak. Nampak otak. Ya, otak kiri. Otaknya nampak. Ya, jadi menggabungkan otak kiri dan otak kanan. Oke, kemudian itu lebih ke manfaat atau kelebihannya? Manfaat. Manfaat. Oke, boleh juga. Ternyata yang di belakang itu juga luar biasa. Oke, ada lagi yang dirasakan apa lagi kelebihan yang dari kan kamu lihat informasi pertama dengan bentuk tulisan full layar ya kan, yang kedua hanya beberapa gambar dan ada warna-warnanya, lebih ringkas, praktis ya. Oke, dan banyak-banyak kelebihan lainnya ya. Akan nanti kita kita dalami masing-masing informasi tersebut. Nah, kemudian kita juga harus tahu juga tidak mungkin mind mapping itu kelebihan semua, ada kekurangannya. Yang pertama, tidak sesuai untuk semua tipe pembelajar. Kadang-kadang ada siswa itu dia nggak suka dalam bentuk gambar, dia mau informasi yang detail karena mind mapping ini nggak detail informasinya kan. Kemudian terbatas dan pengolahan informasi rinci sudah saya sampaikan tadi kan, nggak mungkin dalam gambar grafis itu bisa kita buat definisi semuanya atau dari contoh wajah-wajah kan nggak bisa. Nah, bisa hanya terbatas dia dalam pengolahan informasi. Kemudian kurangnya struktur formal, bentuk mind mappingnya itu nggak formal, jadi kadang-kadang orang bingung cara bikinnya ya, sesuai kreasi masing-masing. Jadi di situ yang bikin jadi kekurangannya ya. Bisa kedengaran suara saya masih kan? Ada batu di bawah. Kemudian terbatas dalam keterbatasan ruang. Jadi seperti frame kita yang kecil, nggak bisa kita buat banyak-banyak cabangnya, ada batasannya. Nggak bisa kan nggak mungkin halaman bersambung ke frame itu bersambung halaman berikutnya. Ada keterbatasan. Kemudian membutuhkan keterampilan visualisasi, mampu memvisualkan dari bentuk tulisan ke bentuk gambar. Jadi kalau kemampuan ini ataupun keterampilan ini sulit untuk ditumbuhkan atau ditingkatkan, akan sulit bagaimana membentuk sebuah grafis. Ya, ada lagi kekurangannya. Kalau tulisan ataupun materi itu bisa berhalaman, namun kalau mind mapping nggak bisa kita buat berhalaman, putus sambungannya. Jadi maka itu juga termasuk keterbatasannya. Oke. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Pertama, tuliskan ide utama. Berarti kita buat ide utama kita tadi apa? Kumlot ya. Nggak jadi? Jadi kumlot kan. Kemudian buatlah percabangan dengan kata-kata kunci dan boleh divariasikan dengan gambar-gambar. Kata kuncinya apa? Yang pertama, belajar gimana? Mana mungkin kalau kumlot tidur. Dah. Nilai minimal kurang dari berapa? Kurang dari? Lebih dari sama dengan B. B boleh kan? Mungkin A. Oh, boleh B min. Nah, oke. Kalau CSS nggak boleh C+. Kemudian apa lagi? Konsisten apa? Mager. Oh, konsisten dan sebagainya. Jadi ini yang kita tuliskan sebagai cabang-cabangnya ya, untuk mewujudkan ide utama. Ini contoh. Oke, ini cara menyusunnya. Nah, apa saja komponen mind mapping? Yang pertama, temanya di sentral seperti tadi, kumlot pertama, ya kan, di sentral. Kemudian ada cabang-cabang utamanya, ini tadi yang kita hubungkan, ada yang A, ada B, ada C. Kiat-kiat kita ya. Nah, ini sebagai cabang. Kemudian ada subcabang. Ternyata di B ini untuk mendapatkan nilai yang lebih dari sama dengan B plus ya, B min. B min ini pertama kamu apa? Bikin tugas rajin. Nah, cabang-cabangnya lagi.
hadir selalu kuliah rajin. Nah, seperti itu. Kemudian punya kata kunci atau gambar. Kata kunci itulah ini yang utama dan bagian-bagian ini. Jadi untuk bagian-bagian ini boleh ganti dengan gambar. Misal gambar orang belajar, kan kamu paham artinya apa? Kamu saja belajar. Ini nggak bisa. Kemudian gambar apa lagi? Gambar rapor, berarti nilai tes kamu harus bagus. Nah, kemudian boleh buat warna dan gaya. Itu terserah. Dan boleh buat catatan keterangan. Mungkin di antara cabang ini dihubungkan dengan garis yang tebal. Namun nanti yang kemarin lagi dengan garis putus-putus buat keterangan. Apa yang tebal atau putus itu komponen-komponennya ya. Nah, kemudian untuk pertama kamu buat judul dulu, tahapan menyusunnya. Kedua, beri bingkai seperti tadi. Kemudian tulis poin-poin tema penting yang dipilih. Kemudian hubungkan judul dengan poin-poin yang telah dipilih. Paham kan? Oke. Kemudian, nah sekarang karena zaman sudah canggih tahun 2023 kita sudah mengenal ada apa namanya? Itu sudah lama. Apa ini yang lama? Apa kepanjangannya? Adanya DA ya. Nah, di sini aplikasi sudah banyak aplikasi untuk kita menggambarkan atau menyusun mind mapping seperti bisa download di handphone juga bisa di laptop, ada Miro, ada MindMaster. Ini kalau Miro ini nggak terbuka langsung sudah harus kita ulang stop screen. Itu screen yang ini. Nah, langsung muncul template-nya. Bisa kamu pakai yang mana terserah, ya. Nanti bisa diklik yang mana saja. Nah, kemudian kalau menggunakan Share all aja. menggunakan yang ini, MindMaster. Ya, share all aja. Nah, ini juga bisa ya. Boleh pakai Mind Itu ataupun bisa juga. Miro, terserah ya. Nanti bisa download di laptop masing-masing. Nah, kemudian nanti tinggal pilih aja mau yang mana. Mudah dioperasikan. Kemudian, ini singkat karena waktu kita terbatas. Kalau mau lewat handphone, bisa dengan aplikasi Xmind. Nah, boleh download kalau mau. Ya, untuk dipraktekkan boleh download kalau mau. Kemudian boleh Simple Mind Lite juga boleh. Ini bisa lewat Play Store. Kalau Android sih. Kalau iPhone apa? Oke, ya. Oke, jadi ini bisa ya. Jadi sekarang guru-guru nggak harus menggambar pakai kertas ataupun memakai pensil warna, boleh langsung. Walaupun dan masih banyak aplikasi lainnya, software lainnya untuk hal ini. Jadi bukan ini aja, ya. Kemudian, kenapa nggak bisa jalan? All bunga, Bu. Share all-nya. Share-nya share all, share semua. Sayanya nggak bisa mengindeks halaman. Ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa desain dari mind mapping ya. Ini hanya untuk menambah wawasan bentuk-bentuknya, bukan harus seperti ini. Boleh bebas kita menentukan bagaimana bentuknya ya. Kemudian ini ada yang multi flow map. Kenapa dibilang multi? Karena dia itu dari sumber yang satu, namun dia ada cabang-cabang dan ada ujungnya.
setiap cabang ini dia berakhir di ujung ini, di ujung ini. Jadi multi. Tapi kalau cuma satu dimulai Keluar dari tapi nama A, kita. kemudian itu Dalam namanya itu keluar nama kita. flow map aja, nggak multi. Ini banyak dari awal satu ini banyak cabang dan ada akhir ujungnya ya. Kemudian ada circle map. Kalau circle map ini dia dalam bentuk satu lingkaran langsung cabang seperti matahari gitu. Ya, itu circle map. Kemudian ini contoh juga desainnya circle map dari satu bulat tengahnya dan kemudian ini juga bisa dikategori dengan circle map. Ini breast map. Ya. Kalau yang pengirim ganti apa namanya? Nah, itu. Masih konsen ya, bukan itu. Ini breast map. Nah, di sini dia hampir sama seperti circle tadi, cuman dari ujung setiap sumber pertama ada cabang masih. Nah, nggak cuma satu. Ya. Kemudian ini juga termasuk breast map. Kemudian ini juga bentuknya hampir sama, cuman beda apa namanya desainnya ya. Nah, ini trimap. Trimap ini seperti pohon faktor. Lihat dulu. Sekolah, nah, bisa dibagi lagi, gitu ya. Itu trimap. Nah, sekarang biar nggak cuma mendengar dan tidak melihat, ayo kita praktis ya. Oke, sudah siap? Sudah. Tenang, nggak dikasih soal matematika ataupun informasi matematika karena sudah sering. Waktu kita ada 20 menit lagi. Cocok lah, 15 menit lagi. Oke, kita praktis 10 menit aja dulu. Oke, susunlah mind mapping dengan tema utama kiat kamu dalam meningkatkan produktivitas dan kreativitas diri agar menjadi pribadi yang sukses di masa depan, serta ricikan dengan langkah trik yang harus kamu tempuh untuk setiap kiat-kiat tersebut. Bisa? Bisa dong. Kan semua punya tujuan kan? Bisa jangan bagi kertas ini. Tapi saya lupa buat pensi atau pen. Pakai pasir ya. Ada bukan sendiri. Oke. Boleh? Saya rasa ini sama atau tidak? Mungkin target sama, tapi pasti beda karena cara kita hidup ataupun kebiasaan itu beda-beda. Waktu kita sampai jam berapa ya? 5 menit aja ya. Itu sudah 17. Berarti sampai 17.25 ya. Oke. Boleh, silahkan. Sampai angka jalan panjangnya angka 5. Kalau gimana nggak apa-apa tadi. Gak apa? Online nih. Kalau kita. Ya nggak cukup boleh pakai aplikasi tadi. Ya, Bu. Coba boleh. Iya. Atau siapa ini? Ini belum bahasa ikan, saya ingat. Ya, betul. Ya. Gitu. Jangan. Cukup gitu aja. Terus Jadi yang di tengahnya di senternya apa kita tulis nih? Produk kita dengan impresi kita. Kan? karena sponsor pakai hijab sama lah. Tinggal 4 menit lagi. Lumayan. Di bawah harga modal ya. Kalau di bawah harga modal kan? Itu bisa juga. Apa? Ya rentan kan? Bagusnya yang tadi itu buatnya, yang tadi kita diskusikan rentan kan bisa juga menurut. Iya, nggak matematika banget. Ini maksudnya buat gini ya. Kalau pakai Senin nggak ada. Iya. Juga ya. Kemarin ini benar ini sekolahnya tuh. Kita kemana?
Pas ada yang gitu, nggak ada balik. Aku beli sendiri tuh. Ada subsidi itu lumayan. Oke, Kak. Kecil kali itu, kecil kali itu di sini. Kenapa kecil kali? Ini yang belakangnya. Kecil kan ini bordirnya. Santai tapi untuk besarnya soal apa? Coba. 20. 20 kan? Aku beradik. Aku kan tulis upgrade ya. Aku beradik. Belum siapnya ya. Tuliskan nama ya di atas, nggak tahu gue siapa. Kalau yang mana handphone boleh coba di aplikasi ini. X9 ya. Nggak saya lihat ya. Nggak tahu nanti lain gitu. Dia bisa nih bu. Bisa upgrade diri nih berapa? Lagi berapa? Dibaca main game. Buat ini Bu. Nyoba dengan Bingung aku apa nih diri sendiri ya boleh bingung apa ya jadi buat kotaknya oke 1 menit lagi tuh ya. Oh ya, oh ya. Yuk lah. Aduh. Tuh S2 wah ngeri ya. Ngeri banget. Udah. Nih, siapa tadi yang pertama? Oh. Audrey. Mana ada Audrey? Ya Allah, Audrey. Biasanya tuh biometri itu nggak bisa dijelaskan dengan lain kan? Harus orang tersebut timid. lain lah. Ini Bu, gimana nih Bu? Dira. Panjang kali. Dira sama Udri. Besok siap. Dijelaskan dia. Besok siap dia. Ya, kalau dia jelaskan itu kan besok.
Ya kan itu kan bapak yang main meeting kita. Nah, teman-teman bisa lihat semua, ini adalah Kita sambungkan kan? mind mapping yang sudah saya buat. Dan ini dari saya sendiri. Yang pertama itu yang tentunya di tengah-tengah kan produktivitas dan kreativitas. Lalu kuncinya cuma ada dua. Yang pertama dari internal dari kita dan dari eksternal. Nah, dari internal udah saya bagi lagi. Nih bisa dilihat yang di atas itu open minded. Terus yang kedua sikap yang positif. Dan yang ketiga PD, confident. Iya. Kalau dari eksternalnya yang pertama eksternal ya di luar. Berarti kita harus cari lingkungan yang kreatif. Maka kita pun jadi kreatif. Terus inspirasi, kita cari inspirasi baik dari seni, alam, saya buat ya. Dan yang terakhir itu kita ya tentunya munculkan ide-ide yang kreatif juga. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Capai Pertama, ini targetnya. Kemudian, dibagi ke ini sebagai skill-nya. Sama pertama kan, internal berarti untuk mencapai produktivitas dan kreativitas butuh internal dan eksternal. Dan eksternal dibagi lagi yang paling kita besok kayak gitu Bang. Jadi inspirasi bagi ataupun alam. Nanti bisa dikeluarkan upayanya, banyak apa, bergaul apa, masuk komunitas mana, bisa dibantu-bantukan juga. Jadi inilah yang akan kita petakan untuk kita mencapai target kita yang meningkatkan produktivitas dan kreativitas belum. Ini bisa di kamar. Jangan siapa lagi? Kira. Panjang kali ini. Dan nanti yang paling pendek. Oh, yang paling pendek. Ini nggak nyambung dengan belajar. Oke, satu. Banyak Ini yang Breastmeat ya. Breastmeat. Karena satu itu banyak ada cabangnya gitu. Yang pertama kan tadi sukses di masa depan. Jadi apa yang saya inginkan gitu, mind mapping saya ke depannya apa tahap-tahap yang akan saya lakukan. Yang pertama itu usaha dan doa. Karena kalau usaha aja nggak doa sama aja nggak diridoin apa yang kita lakukan. Kalau doa aja tanpa usaha ya mustahil ya kalau dibilang gitu. Terus usaha doa. Kemudian dunia dan akhirat harus seimbang agar yang dicita-citakan akan tercapai gitu. Jadi apapun itu harus kita seimbangkan. Misalnya kalau belajar waktunya azan, ya udah sholat dulu gitu. Nggak usah terus belajar walaupun belum siap. Setelah di kampus gitu nanti ya. Jadi bisa diterapkan ke teman-teman semua. Bu, gitu. belajar aja dulu. Kemudian lagi coba. Nah, kemudian fokus dan belajar. Kenapa saya bedakan fokus dan belajar? Terkadang tapi ini pembelajaran untuk saya pribadi juga fokus dan belajar itu saya bedakan karena fokus saya itu maksudnya itu kayak teguh pendirian karena saya juga terkadang punya tipe yang nggak teguh pada pendirian saya gitu. Jadi saya menanamkan saya tuh harus teguh pendirian, saya tuh harus pede, saya tuh harus percaya diri terhadap diri saya bahwa diri saya tuh bisa gitu. Jadi kemudian belajar dari mulai sekolah itu SD, SMP, SMA, kemudian melanjut S1
Nah, kemudian ini adalah cita-cita saya untuk melanjut ke studi S2. Nah, kemudian kenapa di sini saya buat ada di samping S1 itu kerja keras? Karena orang sukses nggak hanya dia melanjutkan S2. S1 sambil kerja juga dia sukses. Nggak S1 dia langsung kerja juga sukses gitu. Jadi nggak semua orang yang berpendidikan sampai tinggi-tinggi itu yang sukses gitu. Jadi mau dia S1 atau S2 atau kerja keras, dia hasilnya sukses. Yang penting kerja keras. Kemudian membiasakan kebiasaan diri dengan hal baik. Nah, kemudian positive thinking. Kita kalau misalnya nggak membiasakan diri dengan hal baik dulu, kalau misalnya sedikit ini nantilah gitu. Kalau nggak dari diri kita, kapan kita mau suksesnya gitu. Jadi dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang baik dulu, baru untuk diri kita. Baru kemudian positive thinking. Kalau misalnya kita negative thinking terus, kan nggak percaya diri terhadap apa yang ingin kita gapai. Terus kemudian hasilnya itu diri menjadi lebih baik dan tenang. Kalau kita positive thinking terhadap apapun, diri kita akan tenang gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu makhluk sosial dan orang tua. Karena kita kan makhluk sosial, nggak boleh juga kita nggak bersosial dengan orang lain. Kita sukses perlu relasi. Nah, di sini ada membangun relasi. Kemudian kalau orang tua apa? Kita taat dengan orang tua. Kalau kita belajar terus tapi disuruh orang tua, males mak, kayak gitu. Sama aja gitu kan. Nah, kemudian membangun relasi dengan berbuat baik. Pokoknya taat sama orang tua, bangun relasi itu ya berbuat baik dulu lah intinya gitu. Terima kasih. Sebagian nanti bisa ya cabangnya ini disederhanakan lagi. Bisa dalam belajar kan juga butuh fokus. Ya. Jadi nggak semua itu dipisah-pisah. Boleh sebagian itu digabung. Biar lebih sederhana lagi. Oke, terima kasih. Kemudian ini udah siap? Oke. Jadi cara semua atau dengan untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas untuk sukses adalah yang pertama meningkatkan soft skill. Caranya adalah dengan bagaimana itu komunitas di senang mobil seperti misalnya di Rangka Pustaka. Terus selanjutnya sekarang karena lagi juga yang sudah nggak ada kegiatan nggak lagi baru juga terus menonton sekarang nonton podcast yang lebih lanjut lah istilahnya gitu yang membahas tentang isu-isu sosial anak muda sekarang gitu. Kayak ending nggak sih yang bukan lagu Taylor gitu ya itu sering. Terus yang kedua sekarang lagi belajar bahasa Inggris juga. Kita buat satu yang saya memang semua buku sama baca buku sama itu aplikasi bahasa Inggris kayak British Council dan kawan-kawannya gitu. Dan juga sering nonton kalau itu bersenang dengan bahasa Inggris kita sebenarnya sesuatu itu ada diskusi ini ada yang pernah kita sini itu Inggris itu ya jadi belajar bahasa tapi berkomunikasi kalau si di sini ini juga jadi salah satu tantangan karena saya banyak malas sekali jadi kerangka sekali makanya kerangka nggak pernah baca buku itu sekali ambil buku kerangka baca buat target bahasa dengan kemudian kita ini sama bisa jadi gitu misalnya tentang aktivitas tentang inspirasi ini semacam itu saya kadang-kadang ikut seminar atau webinar atau mencari mahasiswa karena sekarang target saya dari kerjaan itu nanti kerjanya mungkin sembari bekerja baru tambahnya jadi mahasiswa caranya adalah dengan ikut peningkatan skill itu sekarang kan banyak bisa didukung dari kampus juga dari depan ini bisa tahu karena kalau yang itu terus
kesulitan dalam beasiswa. Lalu benar-benar misalnya kayak pulang makanan, kita memang tahu ini mereka Ya, semoga itu semua kiatnya dilaksanakan dan targetnya itu tercapai. Untuk semuanya ya, nggak cuma yang kata tadi jadi karena mengingat waktu kita udah melewati 5 menit, jadi yang tidak bisa saya dibacakan di depan itu ditempel di depan tempat tidur ya. Yang bisa yang kira-kira titik yang sering dilihat ketika akan tidur, sambil tidur, ataupun bangun tidur. Di HP di wallpaper. Saya rasa nggak akan ditaruh di wallpaper. Ya, baik ya. Jadi kira-kira bagaimana pengalaman adik-adik setelah bisa menuliskan, memvisualisasikan apa yang dirasa mengenai targetnya ke dalam bentuk mind mapping. Boleh saya minta pendapat dari siapa ya? Yang nggak lihat. Baik Bu, terima kasih. Ini sih nggak panjang sih, cuman lebih ya gitu. Ya. Nah baik, sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Nah jadi mungkin ini lebih kesenang dan happy ya, karena ini juga melatih kita untuk berpikir yang emang lebih perinci. Nah jadi kayak mungkin ya biasa aja sih main mapping punya saya gitu kan Bu. Tapi lebih kalau misalnya meningkatkan produktivitas dan kreativitas diri, saya lebih milih keluar dari zona nyaman. Karena banyak anak-anak muda sekarang yang emang dia tuh mau aja di zona nyamannya tanpa mau keluar dari zona nyamannya. Karena kayak kalau di zona nyaman aja kita nggak bisa mengeksplor diri kita seperti itu. Nah, karena ada bantuan dari mind mapping ini, makanya dari kami mungkin ya mewakili gitu, jadi bisa memetakan apa yang kami inginkan ke depannya gitu. Jadi kayak misalnya kita tuh inget gitu, saya ini harus gini. Nah, caranya gimana? Ya harus gini 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 seperti itu. Jadi kan kalau misalnya kita cuma bilang aja kepengen gini, maunya gitu, tapi nggak ada tulisannya gitu, nggak ada pengingatnya gitu, jadi kayak sama aja. Nanti kalau udah sampai capek rebahan udah tidur gitu. Kalau udah ditempel kan lihat gini, oh harus gini nih, nah gitu. Gitu sih Bu, lebih ke situ. Juga kalau kira-kira yang ditulis kira-kira nanti kurang, harusnya tambahin lagi, boleh diperbaiki kan. Tadi ada kelebihannya fleksibel kan, ataupun sudah ditulis ternyata sangat berat targetnya, boleh diturunin lagi ya, tapi usahakan harus bisa tercapai apa yang sudah ditargetkan ya. Jadi itu tolong adik-adik tempel, boleh diwarnai sampai rumah ya. Yang utama kasih lebih tight ya, highlightnya, kemudian nanti cabang-cabangnya sama warnanya, kemudian anak-anak lagi. Jadi boleh diwarnai, tempelkan di posisi yang sering dilihat, ya, di mana kamu sering duduk ataupun ya kalau Rizky sering berkaca, berarti sebelah kaca. Di posisi di mana yang terbaik. Oke, terima kasih kepada semuanya. Jadi untuk hari ini saya sudah menjalankan amanah dari Ihsan ya. Dan saya akhiri, jika ada kurang pastinya ada kurang dalam penyampaian. Jadi saya mohon maaf atas semua keterbatasan kita, dan saya terutamanya kepada adik semua terima kasih untuk apresiasinya, sudah semangat hadir ya memenuhi kegiatan dari rangkaian camp. Apakah ada perubahan anggota dari kemarin, peserta dari kemarin hari ini? Berkurang. Lebih banyak. Oh, biasanya kegiatan itu semakin hari semakin berkurang. Ini semakin tambah. Berarti dapat kisi-kisi dari siapa? Oke, alhamdulillah ya. Mencari pengalaman, kita saling sharing. Bukan berarti saya datang kemari saya mengajar, bukan, tapi juga menambah wawasan saya ya. Ada hal-hal dari adik-adik yang dapat saya pelajari. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Ihsan, CEO ya. Ya, dari rangkaian pustaka, dari desa, dari kita. Ini ada piala yang gimana gitu? Dari desa. Dari desa. Coba buat. Rangkaian pustaka dari desa, dari kita. Gitu. Gini-gini aja. Dari desa, dari kita. Dari desa. Literasi.
Dari desa, dari Ternyata belum di apa namanya? Disahkan. Sepertinya sudah bisa disahkan. Jadi setiap kegiatan seperti ini kan kita udah bisa buat salam kan. dari desa, dari kita. Oh, oke oke. Emang sahnya kayak gini dah. Ada solusi ya. Ya. Oke, terima kasih pada semuanya. Ini kontak person saya jika memang ada yang hal yang mau kita diskusikan lagi boleh ya. Adik-adik di luar hal-hal yang formal seperti ini. Terserah mau apa, nanti informasi boleh. Kita semua saling berteman. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Iriana, materinya sangat luar biasa. Nah, yang dimana kita dapat tahu definisi dari mind mapping sendiri, kemudian kelebihan, kekurangan, serta cara menyusunnya, dan kita udah mempraktikkan itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.